سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak, ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang diberikan kepada kita. Teristimewa malam hari ini Allah masih catatkan kita pada golongan orang-orang yang mendirikan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan melaksanakan kajian rutin membahas tentang agama Allah. Mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian perjuangan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bukti cintanya kita kepada beliau, karena sesungguhnya beliau pun sangat cinta kepada kita, dan kecintaan Rasulullah kepada kita tidak diragukan lagi. Bukan cinta hanya di dunia, dia menginginkan, saking cintanya dia kepada kita, dia menginginkan kita pun akan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyakkan sholawat kita sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasul, dan sebagai upaya kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita masih seputar tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, di malam Rabu 2 pekan yang lalu kita membahas ini sampai kepada, kalau saya nggak silap, hukum memandikan yang mati syahid gitu ya. Nah, ini kita ulang sejenak. Hukum memandikan yang mati syahid. Seorang yang mati syahid terbunuh di medan perang tidak boleh dimandikan meskipun dia dalam keadaan junub, bahkan dikubur dengan pakaian yang menempel padanya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Anna Nabi SAW amara bidafni syuhada Uhudin fi dima'ihim walam yughassalu walam yusalla alaihim. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk mengubur para syuhada Uhud pada waktu itu pas kejadian perang Uhud, dalam bercak darah mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini khusus memang ditujukan kepada orang yang mati syahid karena membela agama Allah, perang di medan juang. Bahkan pada saat kejadian di perang Uhud itu banyak sahabat-sahabat yang gugur, yang syahid. Baginda Rasul melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini memerintahkan kepada sahabat supaya yang mati terbunuh, mati syahid itu
tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan, walaupun dia dalam keadaan junub, dan tidak dikafankan. Langsung dikebumikan bersama dengan baju yang dia pakai pada saat dia syahid. Ini khusus kepada yang mati syahid berperang di medan juang untuk membela agama Allah. Tapi kalau seandainya yang mati syahid ini kan banyak ya, banyak kategorinya. Seperti yang kita contohkan yang lalu-lalu, begitu sholat sujud gak bangkit-bangkit, orang udah selesai sholat dia mesti sujud. Begitu kawan sebelah selesai sholat menyentuh dia sudah terkulai lemas, rupanya dianya meninggal dunia. Ini kan husnul khotimah, dia sedang beribadah, maka ini juga bagian daripada mati syahid ya. Atau orang yang beraktivitas bekerja mencari nafkah, pergi dari rumah di tengah jalan kecelakaan meninggal dunia. Dalam pandangan manusia ini kan mati syahid juga, karena dia berjuang untuk cari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya. Nah, kalau yang meninggal dunianya seperti ini, walaupun dia matinya mati syahid, dia tetap dilaksanakan fardu kifayah sebagaimana pelaksanaan fardu kifayah pada umumnya. Dia dimandikan, dia disolatkan, dia dikafankan, kemudian dia juga disolatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya bagian yang kita masuk kepada hukum memandikan bayi yang keguguran. Nah, ini sering kadang terjadi di kalangan masyarakat ya Bapak Ibu ya. Hukum memandikan bayi yang keguguran. Yang pertama, pendapat pertama melihat umur janin. Pendapat pertama, kita lihat dulu umur janin bayinya itu. Ya. Nah, di dalam umur janin ini juga, di sini dilihat juga ada kategorinya. Kategori yang pertama, jika janin tersebut belum berumur 4 bulan, maka status janin tersebut adalah makhluk yang belum bernyawa. Saya ulangi ya. Jika janin tersebut belum berumur 4 bulan, maka status janin tersebut adalah makhluk yang belum bernyawa dan dikategorikan benda mati, sehingga tidak perlu dimandikan, dikafankan, disolatkan, tetapi cukup dikubur dalam tanah seperti darah biasa, dan dia bukanlah makhluk yang bernyawa. Ya, ini kalau umurnya belum masuk 4 bulan. Yang kedua, janin tersebut sudah berumur 4 bulan, maka status janin tersebut adalah makhluk yang bernyawa dan dikategorikan makhluk hidup, sehingga harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, serta dikuburkan, sebagaimana kalau mengubur orang yang meninggal dunia. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq bin Ruwahawai serta Ibnu Taimiyah, pengarang kitab Al-Muntaqa. Jadi pendapat yang pertama tadi lihat umur janinnya. Kalau umur janin belum masuk 4 bulan, maka dia dianggap makhluk benda mati, belum bernyawa. Maka begitu mau dikuburkan dia tidak harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, langsung dikebumikan aja, karena dia masih seperti darah. Tapi kalau sudah 4 bulan, dia sudah dianggap benda hidup, maka kalau seandainya keguguran, dia harus diperlakukan sebagaimana makhluk hidup, manusia, orang yang Islam. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, melihat tanda kehidupan. Ya, melihat tanda kehidupan. Yang pertama, tanda kehidupan itu begini: terdengar suara tangisan atau batuk, atau teriakan atau gerakan, maka wajib disolatkan. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua dari yang kedua, ya, tidak terdengar suara tangisan atau batuk atau teriakan atau gerakan, maka tidak disolatkan.
Inilah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dalam pendapat kedua dan dipilih oleh Syaukani. Ya. Namun dalam praktek kita di lingkungan kita ini, para ulama lebih memandang kepada pendapat yang kedua. Ya, pendapat, saya ulangin ya biar paham ya Bapak Ibu. Pendapat yang pertama tadi kan dia dilihat dari umur janin. Kalau dia sebelum 4 bulan, umur janin di dalam kandungan sebelum 4 bulan, maka dia masih dianggap makhluk benda mati, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, langsung dikebumikan, langsung dikuburkan. Baru pendapat kedua dari pendapat yang pertama, janin tersebut kalau sudah berumur 4 bulan, maka status janin tersebut dianggap makhluk hidup, sehingga harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, serta dikuburkan sebagaimana kalau menguburkan orang yang meninggal dunia. Nah, kalau 4 bulan biasa sudah terbentuk jenis kelamin Bu ya. Nah kalau ini, kalau dari pendapat yang pertama, hidup ataupun tak hidup dia waktu dilahirkan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia disolatkan. Tapi kalau pendapat yang kedua, lihat tanda-tanda kehidupan. Pendapat kedua ini melihat tanda kehidupan. Contoh, mohon maaf, misalnya prematur nih, prematur, lahir belum pada umurnya, terus begitu lahir ada tanda-tanda kehidupan, entah melek gitu kan, entah nangis, entah batuk, entah bergerak, dia ada tanda-tanda kehidupan. Setelah itu 1 jam kemudian atau beberapa waktu kemudian dia meninggal dunia, atau misalnya 5 menit kemudian dia meninggal dunia, maka inilah yang dikatakan sebagai makhluk hidup yang harus diperlakukan sebagaimana orang Islam pada umumnya. Tapi kalau dia prematur, lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, lahir dia terus diem aja, kalau bahasa kita udah meninggal di dalam kandungan gitulah ya, nggak ada hidup dia begitu lahir hidup nggak ada, maka kalau di pendapat yang kedua, dari pendapat yang kedua tidak terdengar suara tangisan atau batuk atau teriakan atau gerakan, maka tidak disolatkan. Inilah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dalam pendapat kedua dan dipilih oleh Syaukani. Jadi kalau kita pernah juga bertanya sama para guru-guru kita, mereka melihat dari sisi pendapat yang kedua ini. Dia dilihat dari tanda-tanda kehidupan, ya. Karena kan kalau 4 bulan itu dalam kandungan itu sudah bernyawa, ya, sudah ditiupkan roh, sudah ada jenis kelamin. Tapi kalau dia prematur, katakanlah misalnya 6 bulan ya, 6 bulan dia rupanya prematur keluar di usia 6 bulan itu melahirkan sedini, begitu dilahirkan gerak dia. Adalah kita nampak hidup lah si bayi ini tadi. 2 menit kemudian meninggal, atau 1 menit kemudian meninggal, maka dia digolongkan sebagai manusia makhluk hidup. Dia harus dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan, sebagaimana proses pelaksanaan fardu kifayah pada umumnya. Kemudian yang selanjutnya bagian F, mentayamumkan jenazah. Nah, kenapa harus ditayamumkan? Misalnya apabila tidak ada air untuk memandikan mayit, atau dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya jika yang dimandikan, atau mayat tersebut seorang wanita di tengah kaum laki-laki sedang tidak ada mahramnya, atau sebaliknya, maka mayat tersebut ditayamumi dengan tanah atau debu yang baik, diusap wajahnya dan kedua tangannya dengan penghalang dari kain atau yang lainnya. Misalnya kecelakaan parah, kalau dimandikan kita khawatir berserakan badannya dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, boleh ditayamumkan. Atau tidak ada air musim kemarau, ya, boleh ditayamumkan sebagai pengganti mandinya.
Atau misalnya, ini memang jarang kejadian lah, dia laki-laki sendiri di kampung itu, cuma dia laki-laki sendiri, nggak ada lagi laki-laki lain, selebihnya perempuan semua. Dia pula yang meninggal. Sementara yang harus melaksanakan proses fardu kifayah itu kan banyak orang ya. Maka bagaimana untuk mentayamumkan? Maka boleh ditayamumkan sama orang yang bukan mahramnya, perempuan yang bukan mahramnya, tapi perempuan itu pakai sarung tangan plastik gitu ya. Supaya tidak kontak fisik dengan si jenazah. Itu dia. Baik, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mandi sesudah memandikan mayit. Ini ya Bapak Ibu, setelah kita memandikan mayit, misalnya keluarga kita ada yang meninggal dunia, kemudian kita ikut memandikan, lantas disunnahkan, ya, hukumnya sunnah. Disunnahkan untuk memandikan bagi orang yang telah selesai memandikan mayit. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang memikul jenazah, maka hendaklah dia wudu. Ini dia. Ini perlu juga nih pelajaran sebenarnya buat orang-orang yang sering memandi itu Pak ya. Ya kan? Kalau di Jawa-Jawa sana malah sepanjang jalan itu mereka sambil memikul jenazah itu mereka sambil tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dia disunahkan mandi setelah memandikan jenazah, memandikan mayit, dan berwudu ketika kita memikul jenazah atau memikul mayit. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, untuk selanjutnya tata cara memandikan jenazah. Di sini sekilas aja lah ya, karena tidak ada fasilitas ataupun alat untuk prakteknya, secara teori saja dibacakan. Yang pertama, tata cara memandikan jenazah. Sediakan air bersih, air sabun dan air kapur barus. Yang kedua, letakkan mayat di tempat mandi yang telah disediakan. Jangan mayat itu ditaruh di bawah, kita mencurukannya dari atas ini ya. Kalau kita biasa kalau di di STM atau SPK atau apalah namanya ya, Serikat Pertolongan Kemalangan atau Serikat Tolong Menolong, itu biasa kan sudah ada itu Pak ya, kamar mandinya ya. Kemudian bahkan kalau di tempat-tempat lain itu sampai disediakan juga meja untuk mayatnya supaya nggak dipangku-pangku, dibuat mejanya itu kan. Setelah itu barulah dimandikan. Kalau tidak ada meja itu ya bolehlah dipangku ya, keluarganya lah utamanya ya, dari pihak keluarganya lah, mahramnya lah yang utama. Walaupun boleh juga orang lain, orang yang diunjuk, yang penting kalau dia orang lain, kalau mayatnya perempuan, yang memandikan harus perempuan. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan harus laki-laki. Kemudian menyiram seluruh badan mayit dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan air bersih atau air mutlak. Air mutlak itu air bersih, air yang belum dicampur apa-apa. Ya. Air mutlak sudah kita bahas di bab-bab dulu ya Bu ya, Pak ya. Nah, kemudian memandikan mayit itu bukan asal mandi disiram-siram gitu aja, adalah niatnya. Dibacakanlah niatnya. Apa niatnya? Nawaitul ghusla lihadzal mayyit
kalau mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, nawaitul ghusla li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Kalau laki-laki, ayo Pak sama-sama. 1 2 3 ya. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Kalau ibu-ibu, kalau perempuan, nawaitul ghusla li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan jenazah ini ataupun mayat ini karena Allah Ta'ala. Kan gampang ya. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Sambil siraman pertama, nawaitul ghusla li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Kalau perempuan, nawaitul ghusla li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, mengeluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan perutnya secara perlahan-lahan. Nah, ditekan perutnya secara perlahan-lahan supaya keluar kotorannya, ya. Kemudian setelah itu membasuh seluruh anggota badan anggota mayat dengan air sabun sambil membersihkan segala kotoran dan najis. Nah, dibersihkan pakai sabun mandi lah ya yang wangi. Kemudian setelah itu membersihkan kubul dan dubur, gigitnya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangannya, celah jari kakinya dan rambutnya. Ya, maka kalau misalnya mau memandikan mayat itu kan biasa pakai sarung tangan dengan dari plastik itu, ya. Kemudian menyediakan apa namanya itu katembat ya, katembat itu untuk apa? Untuk membersihkan lubang hidungnya, lubang telinganya, kemudian kubul dan duburnya. Makanya dianjurkan pakai lapis tangan atau sarung tangan yang dari plastik itu. Nah, kemudian rambutnya juga bersihkan di satu macam kayak kita mandi lah ya, kayak kita memandikan gitu lah. Kemudian setelah itu dibasuh lagi dengan air yang bersih, air atau air mutlak dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari bagian lambung kanan dan lambung kiri. Setelah itu disiram dengan air kapur barus. Kemudian jenazah diwudukan dengan lapas niat. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Kalau tadi mau niat memandikan, nawaitul ghusla li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li hadhil mayyit tadi lillahi ta'ala. Kalau mau mewudukan, nawaitul wudu'a li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Kalau perempuan, nawaitul wudu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Ghuslanya diganti sama wudu. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Ayo Pak sama-sama. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Kalau perempuan, nawaitul wudu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian yang disunahkan dalam memandikan mayit itu ada beberapa poin. Nah, yang disunahkan itu dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, ya, dimiringkan badan mayit ke sebelah kiri dan untuk menyiram lambung kanan dari ujung kepala sampai ujung kaki 3 kali siraman. Nah, ini juga ada bacaannya. Yang pertama itu dimiringkan tuh badan mayit ke sebelah kiri. Berarti gini lah ya, miring. Kiri gini ya, dimiringkan gini. Kemudian sambil menyiramkan dari kepala sampai ujung kaki untuk menyiram lambung kanan. Ini dia, ya, menyiram lambung kanan. Bacanya bagaimana?
Bismillahi ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Bismillahi ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Bismillahi ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian setelah itu dibalas, dimiringkan badan mayit ke sebelah kanan untuk menyiram lambung kiri dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali siraman dengan membaca doa Bismillahi ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Kalau tadi yang merengkan ke kiri Bismillahi ghufranaka ya Rahman, ya, Rabbana wa ilaikal masir 3 kali. Kalau setelah itu dimiringkan ke kanan, bacanya Bismillahi ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Bedanya kalau memiringkan ke kiri Rahman, miringkan ke kanan Rahim. Saya ulanginya. Pertama, dimiringkan ke kiri untuk membersihkan lambung sebelah kanan. Disunnahkan menyiramkan air sebanyak 3 kali dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan membaca Bismillahi ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir sebanyak 3 kali. Ayo sama-sama. Bismillahi ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian kita miringkan sebelah kanan, bacanya Bismillahi ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Nah, kemudian setelah digeser ke kanan, dimiringkan ke kanan, miringkan ke kiri, kemudian sebelah muka dari ujung kepala sampai ujung kaki juga dibasuh atau disiram sebanyak 3 kali. Berarti posisi telentang, ya Pak. Nah, posisi telentang disiram 3 kali. Ada doanya juga. Bismillahirrahmanirrahim ya Allahu ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Penggabungan antara yang kiri dan kanan. Bismillahirrahmanirrahim ya Allahu ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Jadi itulah barangkali ya, maksudnya biar ada sisi tanya jawab, ya Bapak Ibu ya, itu yang sunnahnya, ya. Tapi untuk memandikan mayit ini juga bagian daripada ibadah. Walaupun kita memandikan mayitnya bersih, kita dapat pahala. Itu dia, kita dapat pahala karena bagian daripada ibadah. Apalagi kita melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi, ya, dengan melaksanakan rangkaian proses memandikan jenazah yang dijelaskan tadi. Kemudian setelah itu yang ke-11, setelah selesai, kemudian dielap pada seluruh badan mayit dengan lembut, lalu mengangkatnya ke atas kain kafan yang sudah disediakan. Jadi, nah dalam hal ini juga Bapak Ibu dielap dia di kamar mandi, dielap. Setelah dielap, macam kita mandilah di anduan ya, dielap badannya. Kemudian dari tempat memandikan itu untuk menuju ke tempat kain kafan yang sudah disediakan, maka harus ditutup seluruh tubuhnya, jangan sampai nampak auratnya. Nah, ini Bu, Pak, bagi kita atau siapapun orangnya yang memandikan jenazah, ini utamanya biasa Bilal nih. Nah, Bilal ini harus tahan mental, ya.
tahan mulut juga. Kenapa saya bilang tahan mental? Bagaimanapun kondisi mayatnya, dia harus mampu memandikannya. Jangan pula gila aku, apalagi pula berkecelakaan pula ya kan, gila aku nggak sanggup dia, ini nggak boleh. Kemudian setelah itu mulutnya juga harus dijaga. Bagaimanapun kondisi mayat, baik dan buruknya si mayat, kita tidak boleh mengeluarkan aib, apalagi menceritakan keadaan si mayat waktu kita mandikan. Kalau seandainya ada yang nanya, gimana mayatnya? Oh bagus kok, senyum kok, dia kayak nggak meninggal, kayak tidur. Ceritakan yang baik-baiknya, karena para malaikat mengaminkan cerita-cerita yang baik terhadap jenazah. Ini dia. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa lagi menit lagi? 10 menit. Baik. 10 menit lagi barangkali mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu untuk didiskusikan. Kalau tidak ada, biar saya lanjutkan sedikit untuk ukuran kain kafan. Ada Pak? Tadi Pak Ustaz, Ya. kalau mengangkat jenazah itu digunakan dulu. Iya. Ini sebelum mengangkat jenazah atau sudah mengangkat jenazah? Sebelum mengangkat jenazah. Kemudian setelah mengangkat jenazah, ya kan, kita mandi. Setelah mandi kita wudhu lagi. Nah gitu ya. Karena sebenarnya persoalan wudhu ini Pak, persoalan wudhu ini bukan hanya asbab kita selesai memandikan jenazah aja. Tak selesai memandikan jenazah pun sebenarnya kita ini disuruh memperpanjang wudhu kita, menjaga wudhu. Sehingga para ulama-ulama itu, para wali-waliullah itu, para tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh itu, Bapak Ibu, kesehariannya itu mereka itu selalu menjaga wudhu. Ya, kenapa menjaga wudhu? Karena mereka beranggapan begini, para wali-waliullah itu, dengan wudhu ini kan sebagai penghalang juga untuk kita melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Yang kedua, bahkan yang lebih yang lebih menggugah hati, kalaulah seandainya Israel datang pada saat dia berwudu, dia mati dalam keadaan suci. Nah itu dia. Maka memang sih berat sebenarnya kalau untuk ukuran kita yang sering repot ini, ya, begitu batal wudu. Sebenarnya itu yang dianjurkan. Nah, untuk memperpanjang wudu kita, apalagi kan, kita sering dalam hati ada namanya zikir qalbun kan, kita selalu berzikir dalam hati kita selalu bersolawat, kita selalu banyak beristighfar. Kalau kita kemudian kita sering baca Quran, ya kan, maka dianjurkan untuk berwudu. Tapi kan biasanya begitu mau mengusung keranda jenazah kan, kita kan dalam keadaan wudu gitu Pak. Baru selesai sholat, ya kan, baru selesai sholat jenazah, ya kan. Apalagi yang paling utama ini, begitu meninggal dunia orang tua kita, kalau bisa anaknya yang laki-laki punya anak punya anak 4 misalnya, 2 laki-laki 2 perempuan. Menantunya ini kalau sudah menikah, anaknya yang perempuan ini, menantunya ini pun paling utama dia untuk mengangkat keranda mertuanya. Apalagi anaknya, ya kan? Karena kan inilah bentuk pengabdian. Bentuk pengabdian kepada mayat almarhum ataupun almarhumah yang sudah sangat berjasa buat kita. Jangan pula awak anaknya, awak melengahkan kok, ya kan, berharap sama orang lain. Kalau misalnya ada fasilitas ambulan masih mending, ya kan. Ini orang lain yang berkeringat,
awak anak kandungnya, awak pula yang naik kereta. Orang lain mengusung jenazah emak awak kan, gimana itu? Nah, ini kan terbalik udah ini. Kan gitu. Jadi itu dia Pak. Nah, selesai mandi, wudhu, dan sebelum mengusung keranda jenazah pun kalau boleh dalam keadaan berwudhu lagi. Bahkan lebih dari itu, kalau bisa Pak, ini perlu juga mungkin saling mengingatkan kepada para penggali kubur, ya, para bilal mayit, penggali kubur lah. Kadang-kadang yang menampung mayat itu kan penggali kubur ya. Coba ingatkan mereka udah wudhu apa belum? Jangan pula nanti mohon maaf. Gitu dia menggali kubur dapat kabar ada yang meninggal, tugas dia menggali kubur. Ini mohon maaf sekali, malam dia baru jima, baru berhubungan suami istri. Mandi wajib pula dia. Belum mandi wajib Pak, belum junub, dapat kabar ada meninggal, dia langsung ke kuburan, dia menggali kubur. Sementara dia berhadas, masuk kubur dia mulai nampung. Aduh, di sini yang perlu menjadi pelajaran. Makanya perlulah ada seperti bimbingan kepada penggali kubur. Sebenarnya kalau bercerita tentang itu nggak boleh, kan gitu. Karena mayat ini kan suci ya, udah disucikan. Dan kita itu nggak tahu kan bahwasanya mereka itu sudah berdoa atau ya makanya diingatkan Makanya kita jangan orang itu yang nampung. keluarga ini yang kita segan ya kan. iya. Enggak Pak, bukan cerita segan kalau ini Pak. Kalau misalnya orang tua kita yang berhak terhadap orang tua kita Pak, izinnya Pak, biar kami anak-anaknya yang nampung mama kami. Ya itu tadi, makanya perlulah seperti ada bimbingan ataupun diingatkan. Ini terkadang gitu Pak ya. Men kuboy kalau istilahnya, men rambo aja. Ini kan kasihan juga jenazahnya. Apalagi persoalan yang menampung jenazah itu Pak, menampung jenazah mau dimasukkan ke liang lahat itu. Mohon maaf kalau seandainya jenazahnya perempuan dipegang sama laki-laki, ini sebenarnya kan sudah nggak ini juga sih. Kalau kita bercerita tentang hukum, maka yang paling berhak terhadap jenazah itu ya ahli warisnya, mahramnya. Sampai dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan sampai mengebumikan, itu hak daripada ahli waris. Mak awak yang meninggal, ya awak yang nampung. Dari bawah kan Pak. Iya. Yang dari Sunda itu kita kan sudah orang lain. Ya kan banyak keluarga. Kita itu. Intinya artinya begini, contoh, keluarga kan banyak yang mengiringi, kan gitu. Karena kita menjagakan itu tadi, kita pastikan dulu dia berwudu enggak, dia suci hadas enggak, gitu Pak. Karena kan ini kan proses ibadah ini Pak, mengebumikan ini kan ibadah, bagian daripada ibadah. Karena kebiasaan kalau kita lihat dari mulai awal sampai sekarang ini, ya itulah kejadian. Tapi Ustaz, kalau misalnya hanya sebatas mereka menggali saja, Iya. kita yang ini kan nggak ada masalah, karena untuk menjaga wudhu pada saat orang menggali kubur personal itu tadi ini kan susah lah ya. Iya. Pasti kan ada hadasnya, dia pasti maaf cakap buang angin atau apa, karena itu pekerjaan yang tidak mudah gitu, Ustaz. Itu kan nggak masalah kan? Iya. Hanya untuk menggali lubang itu konteksnya. Tapi intinya kan lebih utamanya ya kalau kita belajar dari tata cara, kalau saya pun belum lihat ya. Itu para penggali kubur itu juga di saat
mencangkul tanah itu juga pakai doa, gitu ya. Sebaik-baiknya doa itu kan yang kita lakukan, yang kita bacakan saat kita dalam keadaan suci. Makanya perlu juga diingatkan itu dia. Ini udah nggak berwudu dia, berhadas besar pula. Tadi malam baru gaul sama istrinya, begitu dapat kabar meninggal langsung datang ke tempat jenazah disemayamkan, ngukur, langsung pergi ke kuburan sambil baca doa langsung nangkol, belum mandi wajib. Ini ya. Tapi jarang berwudu secara sama Ya, makanya perlulah juga diingatkan, Pak. Inilah tujuannya kita ngaji. Ya kan? Tapi kalau dekat kamar kita itu Pak, kebetulan almarhum Pak Mata itu kan sudah meninggal. Dia ditanya itu, ini mau yang dibawa siapa? Anaknya apa kami katanya? Ditanya. Ya kami lah sebagai ahli waris. Udah turun kami. Nah, berarti dia paham tukang ahli dan gugurnya. Barangkali dia sudah pernah ikut bimbingan ya. Gitu ya. Memang yang paling berhak terhadap jenazah itu ya ahli waris. ada juga yang bicara gitu. Iya. Terus anak laki-lakinya dua, jadi kami yang turun ke bawah. Iya. Itu yang sangat-sangat memang dianjurkan oleh syariat sebenarnya. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, karena sudah masuk waktu Isya, barangkali kita lanjutkan kajian ini di malam Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sebagai tambahan ilmu untuk dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaihi anta maqsudu wa ridha maghdubi, ilaihi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.